Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang dokumen. Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Dokumentasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti, dan mengolah serta menyiapkan dokumen baru supaya lebih bermanfaat. Jenis-jenis dokumen. Jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya atau kepentingannya, yaitu dokumen pribadi adalah surat-surat yang berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang. Contohnya akte kelahiran, KTP, SIM, serta piagam. Dokumen niaga. Dokumen niaga adalah surat-surat yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada kegiatan jual beli dunia perdagangan. Contohnya cek, kwitansi, wesel, dan saham. Dokumen sejarah adalah dokumen atau surat-surat yang dipakai sebagai alat pembuktian pada peristiwa penting dalam peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya naskah Sumpah Pemuda dan naskah proklamasi. Dokumen pemerintahan adalah surat-surat yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian pada peristiwa penting yang terjadi pada pemerintahan suatu negara. Contohnya Undang-Undang Dasar. Jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Ada dokumen literal, yaitu dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam, seperti buku, majalah, koran, pita kaset, dan film. Titik berat dokumen literal adalah informasi yang terdapat pada benda. Dokumen literal dibahas secara khusus dalam bidang ilmu perpustakaan. Dokumen korporal adalah dokumen berwujud benda sejarah, seperti benda-benda seni dan benda-benda kuno yang meliputi keris, arca, batu alam, pakaian adat, mata uang kuno, dan lain-lain. Dokumen korporal disimpan dalam museum dan dipelajari dalam bidang ilmu permusiuman. Dokumen privat adalah dokumen yang berwujud surat menyurat atau arsip. Bidang penyimpanan surat menyurat itu dipelajari dalam bidang ilmu kearsipan. Dokumen ditinjau dari segi kegunaannya, yaitu nilai perseorangan adalah surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi pada masyarakat. Nilai perdagangan adalah surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Nilai yuridis adalah surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti secara hukum di muka pengadilan. Nilai historis adalah surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dilihat dari segi sumbernya, dokumen dapat dibedakan atas dokumen yang bersumber dari pemerintah, seperti undang-undang pemerintah, keputusan presiden, undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dokumen yang bersumber dari swasta tetapi mempunyai kekuatan hukum, seperti akte notaris, visum dokter, dan lain-lain. Dokumen yang bersumber dari kontrak-kontrak dagang, seperti surat perjanjian, surat kontrak, dan lain-lain. Aktivitas lembaga persurat kabaran dan penerbitan, seperti clipping, kaleidoskop, dan lain-lain.
perseorangan seperti koleksi keramik Adam Malik. Dokumen yang ditinjau dari fungsinya. Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis dapat pula dibedakan atas satu. Dokumen aktif adalah dokumen yang masih dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelesaian pekerjaan. Dokumen aktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Dokumen inaktif adalah dokumen yang sudah sangat jarang digunakan. Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Ditinjau dari segi penelitiannya. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Contoh, paten penelitian, laporan, disertasi, dan lain-lain. Dokumen sekunder adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur primer, contoh bibliografi, dan lain-lain. Dokumen tersier adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai sekunder, contoh buku panduan, literatur, dan bibliografi dari biografi. 3. Ruang lingkup dokumentasi. Dokumentasi literer. Dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan dokumentasi. Ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya. Disusun menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diinginkan serta diperlukan. Dokumentasi korporeal. Dokumentasi korporeal meliputi kegiatan permusiuman. Dokumen ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno yang disusun menurut sistem tertentu. Dokumentasi privat. Dokumentasi privat meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip-arsip, atau surat menyurat lainnya yang berguna dan disimpan menurut sistem tertentu agar bisa diperlukan dan mudah ditemukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.